Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Kedengaran putus. Suaranya putus-putus, Pak. Putus ya. Oke, kalau sekarang bagaimana? Udah, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya tadi udah ada membagikan link absen. Silahkan diisi masing-masing absennya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari topik mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi topik kita pada pagi hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep pertumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep perkembangan. Dan ketiga, siswa mampu mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi mari berdiskusi. Kita lihat pada gambar ini. Perhatikan gambar di samping. Kemudian ingat-ingat kembali materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kira-kira apa sih perbedaan gambar yang ada di dalam PPT tersebut? Coba dilihat. Kira-kira apa yang membedakan tumbuhan tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Pak, Ya, Pami. kalau menurut saya gambar yang di PPT itu apa tadi, Pak, pertanyaannya? Perbedaannya. Oh, Kan bisa dilihat. perbedaannya Kira-kira apa yang beda gitu? proses pertumbuhannya, Pak. Yang pertama itu kan dari yang kecil. Dia berturut gitu, Pak, proses perkembangannya. Ya, jadi gambar tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan bentuk ukuran dari tanaman daun kelor. Nah, jadi gambar tersebut memperlihatkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tanaman kelor yang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelor dimulai dari biji hingga menjadi dewasa yang akan menghasilkan biji kembali. Nah, bisa dilihat pada gambar kan. Jadi di sini kita lihat tumbuhannya itu masih dalam ukuran kecil. Kemudian makin lama dia membesar. Nah, jadi sebenarnya apa sih pertumbuhan itu, pengertian dari pertumbuhan? Nah, selanjutnya, jadi pengertian pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semulanya. Nah, kalau kita lihat tadi ke gambar sebelumnya, kan kita lihat pertama tumbuhan itu kecil, kemudian lama-kelamaan dia akan menjadi besar. Nah, ini disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Jadi semakin lama dia semakin membesar, dan ketika sudah pada ukuran yang besar, dia tidak bisa kembali lagi menjadi kecil. Karena itu pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Nah, jadi
pertumbuhan itu terjadi karena bertambahnya sel dengan adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Sedangkan pembesaran ukuran sel ini disebabkan oleh adanya penambahan material dari isi sel. Dan pertumbuhan itu dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut dengan auxonometer atau busur pertumbuhan. Nah, selain mengalami pertumbuhan, tumbuhan juga mengalami perkembangan. Nah, apa sih itu perkembangan? Jadi, perkembangan itu merupakan suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, sehingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Nah, kalau tadi pertumbuhan itu berkaitan dengan ukuran dari tumbuhan tersebut, nah berbeda dengan perkembangan. Perkembangan yang itu proses menuju tingkat kedewasaan dari jadi bisa dikatakan sebagai tingkat kematangan tingkat kematangan dari tumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan pucuk tunas. Pertumbuhan primer ini disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang atau meristem apikal. Nah, jenis yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Nah, jika dilihat dari gambar, pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan yang ditandai dengan pertambahan panjang. Nah, jadi pertumbuhan primer ini terjadi pada sel-sel meristem apikal. Jadi, meristem apikal itu terdapat di sini yang ditunjukkan oleh kursor. Jadi, meristem apikal ini terdapat pada ujung tunas dan juga pada ujung akar yang menyebabkan tumbuhan semakin bertambah panjang. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder ditandai dengan perbesaran ukuran. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan jenis dikotil. Jadi, tumbuhan ini terjadi pada jaringan kambium vaskular. Dan jadi pertama bisa kita lihat di sini dikatakan bahwa hardwood atau kayu tua. Nah, kenapa dikatakan kayu tua? Karena ini jaringan yang awal-awal terbentuk. Jadi semakin lama dia akan membentuk kayu-kayu muda. Semakin ke arah luar, jaringan tersebut makin muda. Nah, jadi pada pohon-pohon dikotil, kita akan tahu usia pohon tersebut dilihat dari lingkar tahun yang dibentuk oleh kambium vaskular yang semakin membesar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, secara umum faktornya itu terbagi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam itu terbagi menjadi dua, yaitu hereditas atau keturunan dan hormon. Sedangkan faktor eksternal itu terbagi menjadi 4, yaitu air dan mineral, kelembapan, suhu, dan cahaya. Nah, jadi faktor eksternal. Faktor eksternal kita ketahui kan terbagi menjadi 4, air mineral, kelembapan, suhu, dan cahaya. Jadi, yang pertama itu air dan mineral. Air mempengaruhi proses fisiologis tumbuhan. Mineral berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar.
defisiensi atau kekurangan salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan tak normal. Selanjutnya, ada kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan, seperti perkecambahan biji dan pertumbuhan spora jamur. Faktor yang ketiga itu ada suhu, yang mempengaruhi kerja enzim. Suhu yang ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Selanjutnya, ada cahaya. Cahaya mempengaruhi proses fotosintesis dan juga mempengaruhi fotoperiodisme. Fotoperiodisme itu apa sih? Jadi, fotoperiodisme itu merupakan respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran cahaya. Nah, lanjut kita ke faktor internal. Jadi, faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam, yang terbagi menjadi dua, yaitu hereditas dan hormon. Hereditas merupakan faktor yang ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Yang kedua itu adalah hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Nah, hormon ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah auksin, atau contohnya adalah IAA atau indol asetat acid atau asam indol asetat. Nah, fungsinya auksin ini adalah berfungsi dalam pemanjangan sel, dominansi apikal, partenokarpi atau pembuahan tanpa penyerbukan, partenogenesis atau pembentukan buah tanpa gizi, etiolasi, dan pembentukan xilem, floem, akar lateral, dan akar serabut. Hormon yang kedua itu ada sitokinin. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel, dominansi lateral, pembentukan daun, bunga, dan buah, serta menghambat proses penuaan. Jenis hormon yang ketiga itu ada giberelin. Giberelin ini berfungsi dalam pembentukan bunga dan biji. Perkecambahan biji mengakhiri masa dormansi dan memicu partenokarpi. Selanjutnya ada asam traumalin. Asam traumalin ini berfungsi dalam regenerasi sel-sel tubuh tumbuhan dan penyembuhan luka ketika terjadi luka pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada asam absisat atau ABA yang berfungsi sebagai penghambat hormon pertumbuhan, meningkatkan proses absisi. Absisi ini artinya proses gugur pada daun dan buah. Selanjutnya memicu pembentukan masa dormansi atau masa dormansi ini adalah masa tidur dari tumbuhan atau masa istirahat. Selanjutnya hormon yang selanjutnya yaitu gas etilen. Jadi gas etilen ini berfungsi dalam proses pematangan buah, proses absisi daun, akar, batang, dan bunga. Hormon yang terakhir itu adalah kalin. Kalin ini berfungsi dalam organogenesis atau pembentukan organ tumbuhan. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa hormon, yaitu rizokalin yang berfungsi sebagai pembentuk akar. Yang kedua adalah kaulokalin yang membentuk batang, filokalin yang membentuk daun, dan antokalin yang membentuk bunga. Nah, sudah saya jelaskan tadi apa itu mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya akan mengadakan kuis untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi di sini kuisnya siapa yang
bisa menjawab dengan cepat. Jadi ini semacam rebutan gitu. Yang bisa menjawab akan saya beri nilai tambah. Baiklah, soal yang pertama ini. Yang pertama adalah Ali melakukan percobaan dengan menggunakan biji kacang hijau yang ditumbuk pada kapas dengan pelakuan sebagai berikut. A. Kapas kering, B. Kapas basah, dan C. Kapas basah ditambahi 5 cc asam cukai encer. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan akan segera terlihat pada kapas C. Tujuan dilakukan kegiatan perlakuan itu adalah untuk mengetahui apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ayo. Nah, ya baik, Naimah. Jawabannya adalah B. Pengaruh pH lingkungan pada pertumbuhan. Jawabannya menurut Naimah adalah B. Kira-kira benar atau tidak? Jadi benar, jawabannya adalah B. Pengaruh pH lingkungan pada pertumbuhan. Nah, kenapa jawabannya adalah B? Bisa kita lihat di soal. Kan dalam percobaan ini dia melakukan beberapa perlakuan. Perlakuan A, B, dan C. Jadi bisa dilihat kuncinya pada perlakuan C, yaitu kapas basah ditambah cukai encer. Selanjutnya adalah pertanyaan 2. Pertanyaan mengenai pengaruh cahaya. Jadi pertumbuhan kecambah di tempat teduh ditampilkan dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Y dan Z secara berurutan merupakan kecambah yang ditempatkan di tempat yang mana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, baik. Kepada Anissa, silakan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Teduh dan terang. Ya, benar. Jawabannya adalah B. Di mana grafik yaitu menunjukkan pertumbuhan tanaman di tempat teduh. Dan Z merupakan grafik tanaman yang tumbuh di tempat terang. Nah, bisa dilihat ini. Dalam grafik X, Y, dan Z. Kita tahu perbedaannya itu jika tanaman ditempatkan di tempat gelap, maka dia akan cepat mengalami pertambahan tinggi. Ini dinamakan dengan gejala etiolasi. Sedangkan grafik Z itu merupakan tumbuhan yang ditempatkan di tempat terang. Kenapa dia memiliki tinggi yang paling rendah? Itu karena hormon auksin yang bekerja dalam pemanjangan sel itu terhambat oleh adanya sinar matahari. Baik, kita lanjut ke kuis selanjutnya, nomor 3. Di sini ada data percobaan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa cahaya pengaruhnya itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, yang menjawab nanti mendapat nilai tambah. Ya, kalau Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi jawabannya itu adalah C. Apa jawabannya? Bukan, Kurang terdengar. bukan, Pak. Maaf, Pak. Maaf, salah, Pak. Jawabannya itu adalah D, yang mana D itu pada kondisi terang menghambat, tetapi tidak berpengaruh pada kondisi gelap dan remang-remang. Ya, jadi jawaban nomor 3 itu adalah D. Benar. Jadi pada kondisi terang menghambat, tetapi tidak berpengaruh pada kondisi gelap. Nah, ini diketahui pada konsep hormon yang tadi, yaitu hormon auksin. Jadi hormon auksin ini sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Jika dalam kondisi terang, hormon auksin akan terhambat dalam proses kerjanya. Tetapi dalam kondisi remang-remang dan gelap, dia tidak terpengaruh. Sehingga pertumbuhan pada kondisi gelap dan remang-remang itu lebih tinggi dibanding pada kondisi terang.
Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan dan oh ya, untuk minggu depan jangan lupa kembali baca bukunya di rumah untuk materi selanjutnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak.